Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Teman Cerita. Kali ini, gue akan mulai podcast dengan beberapa pertanyaan. Pertama, pernah gak sih lo ngerasa capek banget sama kerjaan-kerjaan lo, yang sampai lo gak ada motivasi lagi? Terus, ketika lo curhat sama temen lo malah bilang, lo gak apa-apa kok, dan semangatin lo untuk lanjutin kerjaan daripada nyuruh lo untuk istirahat dulu. Tapi bukannya lo makin semangat, lo malah makin lemah. Karena lo udah sama sekali gak bisa buat semangat. Kedua, pernah gak sih lo lagi bener-bener gak mood ketemu orang dan pingin me time dulu, tapi orang-orang malah bilang, lo gak asik banget sih gak kumpul bareng-bareng. Ketiga, pernah gak sih lo lagi banyak banget pikiran yang bener-bener bikin lo stres, terus lo gak ada keinginan untuk masuk kuliah atau sekolah, tapi lo bahkan bingung mau izinnya gimana karena gak ada surat keterangan dari dokter. Kalau lo pernah, gue cuma mau bilang bahwa it's okay not to be okay. Mungkin saat itu kondisi mental lo emang lagi drop. Sama aja kayak spiritual lo. Iman lo bisa naik, bisa turun. Sama aja kayak fisik lo. Lo bisa sakit, bisa capek. Mental lo juga bisa gitu. Tapi lo tahu gak sih sebenarnya kesehatan mental itu apa? Jadi, kesehatan mental itu emang gak ada batasan hitam putihnya antara sehat dan sakit. Oke, kali ini agak matematis ya, tapi biar kebayang. Ibaratnya sebuah garis bilangan, kesehatan mental itu bisa dituliskan dari negatif menuju positif. Jadi, kondisi mental lo itu emang bisa berubah posisi. Bisa aja posisinya lagi di sangat negatif, bisa aja posisinya di sangat positif, atau di antara itu. Oke, sekarang biar lo lebih ngerti secara definisi, menurut WHO, kesehatan mental itu kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk pertama, mengelola stres kehidupan yang wajar, kedua, bekerja secara produktif, ketiga, menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Nah, jadi ketika lo mengalami kejadian-kejadian yang gue tanyain di awal, lo udah gak sanggup menghadapi rasa stres lo, pekerjaan lo sangat gak produktif, lo juga ingin menarik diri dari lingkungan sosial. Bisa jadi, kondisi mental lo emang lagi di posisi negatif di garis itu. Orang bisa berada di posisi itu sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi emang ada musibah, ada masalah sama pacar, sahabat, orang tua, ada tekanan akademik, dan masih banyak masalah lainnya. Atau bisa aja karena adanya gangguan kesehatan mental. Dan ya, sekali lagi gue cuma mau bilang bahwa it's okay not to be okay. Lo sangat boleh untuk memutuskan istirahat bentar dari kerjaan lo yang numpuk itu untuk mengurangi stres lo beberapa saat. Lo boleh untuk ngeluangin waktu lo sendiri buat bisa bebas dari rasa sedih dibanding bertemu dan jalan dengan orang. Lo juga boleh kok kalau ingin nangis semalaman buat lepasin perasaan lo yang menyakitkan dibanding mencoba menghibur diri lo biar lo bisa cepet senyum lagi. Tapi lo harus ingat bahwa istirahat bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Jadi cobalah untuk meminta waktu sebentar. Meskipun lo takut mereka gak percaya tentang capeknya lo, seenggaknya lo udah berusaha ngasih tahu. Selayaknya orang yang sakit demam dan memutuskan buat tidur bentar dan gak banyak beraktivitas biar cepet sembuh,
Perasaan lo yang lagi sakit juga butuh waktu buat lo sembuhin. Gak semua hal bisa lo gak papain. Tapi selayaknya orang yang sakit demam, yang kalau sakitnya makin parah akhirnya pergi ke dokter, lo juga harus perhatiin ini. Kalau lo ngerasa banyak upaya yang udah lo lakuin, tapi lo makin gak produktif, hidup lo makin terganggu, perasaan lo makin sakit, lo juga perlu konsultasi sama ahlinya. Misalnya psikolog atau psikiater. Lo butuh untuk dibantu. Yang jelas, lo harus mengizinkan diri lo buat sembuh. Karena pertolongan itu ada. Oke, kayaknya gue udah cukup menjelaskan tentang apa sebenarnya kesehatan mental itu. Dan gue mau nekenin, gue jelasin ini bukan cuma buat lo yang relate dengan kondisi-kondisi tadi. Tapi juga buat lo yang sampai saat ini masih nggak tahu bahwa mental issue is exist. Karena mungkin banyak orang yang sebenarnya udah sadar sama kondisi kesehatan mentalnya. Udah ada pikiran dan tekad buat bangkit dari kesedihan karena ingin juga ngerasain bahagia. Tapi sedikit orang yang bisa percaya bahwa dia lagi gak baik-baik aja. Buat lo yang mungkin masih belum paham sama mental issue, gue mewakili perasaan orang-orang yang lagi capek secara mental, cuma minta lo percaya. Sesederhana itu. Percaya bahwa stres, banyak pikiran, sedih terus-menerus. Semuanya itu benar-benar terjadi. Dan bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan sekedar melupakan itu. Gue gak ada maksud mengeneralisir orang. Gue sangat mengapresiasi lo yang udah peka sama kondisi mental seseorang. Tapi beberapa kejadian kadang membuat gue berasumsi bahwa masih banyak orang yang gak ngerti. Gak ngerti sama perasaan orang lain yang sedang berada di posisi mental down. Mungkin layaknya lo gak percaya sama orang indigo karena lo belum lihat hantu. Beberapa orang juga masih sulit memahami perasaan orang yang gak baik-baik aja karena belum pernah ngerasain di posisi tersebut. Tapi alasan itu gak seharusnya buat lo gak empati dan jadi menutup mata atas kondisi mental yang sedang dihadapi orang lain. Kesimpulan dari gue sederhana sih, bahwa mental health is real. Kita semua harus aware, lebih peka sama diri sendiri dan orang di sekitar. Buat lo yang lagi ada di posisi negatif, luangin waktu dan izinkan diri lo buat bisa sembuh. Sadari juga bahwa lo gak sendiri. Kadang, ada saatnya lo harus ceritain masalah lo ke orang lain dan butuh bantuan biar lo sembuh. Buat lo yang lagi ada di posisi positif, ya nikmati hidup lo. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk peka sama orang yang butuh bantuan lo. Setidaknya, cobalah untuk jadi pendengar yang baik dan tularkan sisi positif itu. Oke, terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Pesan terakhir, jangan lupa bahagia.